Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Nurti Tanjila dengan NIM 2210112023 dan dua teman saya bernama Rizka Amelia dan Salsabila Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi dari pertemuan 9 dan pertemuan 10. Di pertemuan 9 ini dengan judul materi yaitu kombinasi bisnis dan konsolidasi dengan dosen pengampu atas nama Ibu Neneng Hasanah SE MAK. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan definisi kombinasi bisnis. Di dunia bisnis akan memungkinkan untuk satu perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain, baik untuk berupa merger, konsolidasi, maupun akuisisi dengan alasan tertentu sebagai upaya menambah daya saing perusahaan tersebut menghadapi kompetitor lain dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas satu atau lebih perusahaan lain. Kombinasi bisnis pada umumnya terjadi dengan kepemilikan hak suara yang memberikan hak pengendalian. Kepemilikan hak suara biasanya direalisasi dengan perolehan entitas lain. Sebagai contoh, hak suara dalam entitas yang berbentuk perseroan terbatas dinyatakan dalam kepemilikan saham biasa PSAK 22 revisi tahun 2010. Masyarakat penerapan metode pembelian atau metode akuisisi untuk memperoleh entitas yang dimaksud. Selanjutnya kita membahas akuntansi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis terjadi ketika pengakuisisi pengambilan ahli kendali atas entitas lain. Suatu aktivitas disebut bisnis apabila memiliki input, proses, dan output yang jelas, seperti karyawan, kekayaan intelektual, serta rencana produksi dan akses pelanggan. Dalam praktiknya, adopsi standar internasional atau disebut IFRS penting karena meningkatkan kualitas laporan keuangan, memberikan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, serta memudahkan proses merger, akuisisi maupun konsolidasi di tingkat global. Selanjutnya kita membahas investasi ekuitas dan investasi ekuitas pada nilai wajar. Investasi ekuitas adalah bentuk kepemilikan dalam perusahaan seperti saham biasa, saham preferen, maupun waran. Klasifikasinya bergantung pada presentasi kepemilikan, kurang dari 20% menggunakan metode nilai wajar, antara 20% hingga 50% menggunakan metode ekuitas, dan lebih dari 50% menggunakan laporan konsolidasi. Lalu kalau misalkan investasi ekuitas pada nilai wajar, jika kepemilikan kurang dari 20%, maka investor dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investasi. Investasi ini biasanya bertujuan untuk diperdagangkan atau mencari keuntungan dari perubahan harga pasar, meskipun ada juga investasi strategis untuk mendukung kegiatan usaha di wilayah tertentu. Selanjutnya, metode ekuitas. Apabila investor kepemilikan saham mencapai 20% atau lebih, diasumsikan memiliki pengaruh signifikan meskipun tidak mengendalikan perusahaan. Pengaruh ini bisa ditunjukkan melalui keterlibatan dalam dewan direksi, partisipasi dalam kebijakan keuangan maupun operasional, adanya transaksi material antar perusahaan, pertukaran personel manajerial, atau ketergantungan teknologi. Contohnya, Siemens AG dengan kepemilikan 34% di Areva tetap memiliki pengaruh signifikan meskipun tidak menguasai mayoritas saham. Selanjutnya kita bahas harga akuisisi saham. Harga akuisisi dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya akuisisi mencapai biaya maklar, hukum, akuntansi, konsultan, dan penilaian. Sementara itu, biaya administrasi umum dicatat sebagai beban periode berjalan, dan biaya registrasi saham diperlukan sebagai pengurang tambahan modal store. Lalu kita harus mengenal juga nih alokasi harga akuisisi. Metode akuisisi mengharuskan adanya penilaian terhadap nilai wajar perusahaan yang diakuisisi. Nilai wajar ini mencakup total kekayaan perusahaan, baik porsi yang diakuisisi maupun kepentingan non-pengendalian. Selanjutnya, kita membahas tentang goodwill dan diskon pembelian. Yaitu goodwill muncul ketika harga akuisisi lebih tinggi dibanding nilai wajar ekuitas perusahaan yang diakuisisi. Goodwill dialokasikan kepada perusahaan induk dan kepentingan non-pengendali. Sebaliknya, diskon pembelian terjadi jika harga akuisisi ditambah kepentingan non-pengendali lebih kecil daripada nilai wajar ekuitas perusahaan, sehingga menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Selanjutnya, di materi terakhir pertemuan itu ada penjelasan tentang pencatatan setelah kombinasi bisnis. Apa sih itu? Setelah kombinasi bisnis terjadi pencatatan investasi oleh pengakuisisi mengikuti metode ekuitas sesuai PSAK 15. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi dari entitas yang diakuisisi setelah tanggal perolehan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan materi dari Saudari Titan yang sudah dijelaskan di pertemuan 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan di pertemuan 10. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Amelia, NIM 2210112093. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis dan konsolidasi lanjutan. Nah, apa sih guys komunikasi bisnis itu? Menurut PSAK, komunikasi bisnis adalah satu transaksi atau peristiwa lain di mana
mana pihak mengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini bisa dilakukan untuk membeli aset neto perusahaan, pengambilan alih utang, membeli sebagian aset neto perusahaan lain, dan bersama-sama untuk membentuk satu atau lebih dari bisnis lainnya, atau membeli saham perusahaan di atas 50%. Penggabungan usaha dilakukan untuk memperoleh efisiensi operasi melalui integrasi secara horizontal atau vertikal atau mendiversifikasi risiko. Usaha melalui kolaborasi, alasannya komunikasi bisnis itu secara umum tujuan dan komunikasi bisnis meningkatkan profitabilitas dan efisiensi secara bisnis dilakukan untuk 1. Penghematan biaya, 2. Menghindari pengembalian oleh perusahaan lainnya, dan yang terakhir ketiga, memperoleh aset tidak berwujud. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk penggabungan bisnis. Nah, yang pertama adalah akuisisi. Terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh proses aset produktif dari suatu entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset-aset tersebut ke dalam operasi miliknya. Kedua, konsolidasi. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4 paragraf 8, 21 dan 23. Antara lain dinyatakan bahwa dalam penyusutan laporan keuangan, konsolidasi laporan keuangan, induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan dan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Dan yang terakhir, ketiga, merger. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 menyatakan bahwa merger merupakan suatu proses pengambilan alih satu atau lebih dari perusahaan lain. Konsep kombinasi bisnis dalam akuntansi menekankan keterpisahan entitas-entitas sebelum penggabungan serta bentuknya satu entitas bisnis tunggal. Meskipun kombinasi bisnis bisa mengakibatkan bubarnya status badan hukum dari entitas-entitas yang tergabung dalam satu entitas terjadi ketika pertama, satu atau lebih perseroan menjadi perusahaan anak dari satu perusahaan lain sebagai perusahaan induk. Kedua, satu atau lebih perusahaan mengalihkan aset dan liabilitas kepada perusahaan lain. Ketiga, perusahaan-perusahaan yang menggabungkan pengalihan aset dan liabilitas ke satu perseroan yang baru didirikan. Metode pencatatannya nih dalam komunikasi bisnis bisa dipakai adalah metode pembelian atau metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi mensyaratkan ada dua. Satu, mengidentifikasikan pihak pengakuisisi. Kedua, melakukan tanggal. Perkenalkan, saya Febiola Zahra ingin melanjutkan materi dari Rizky Amelia rekan saya sebelumnya. Selanjutnya itu adalah laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah gabungan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai satu entitas ekonomi tunggal mencakup aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Konsolidasi diwajibkan jika entitas induk memiliki mayoritas saham atau pengendalian signifikan sesuai dengan PSAK 4 revisi tahun 2009. Terus selanjutnya, Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan hasil operasi serta posisi keuangan kelompok usaha sebagai satu kesatuan yang lebih bermakna bagi pemilik saham dan kreditor induk dibandingkan laporan individu. Dan manfaat laporan keuangan konsolidasi ini ada dua. Yang pertama itu memberikan gambaran total sumber daya gabungan di bawah kendali induk kepada pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana. Dan yang kedua, menyediakan informasi terkini bagi manajemen induk tentang operasi keseluruhan kelompok. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan konsolidasi. Entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang mengonsolidasikan investasinya pada entitas anak dalam laporan konsolidasi. Laporan keuangan tersendiri yang mencatat investasi berdasarkan biaya perolehan sesuai dengan PSAK 55 dan 58. Ini hanya boleh disajikan sebagai informasi tambahan, bukan laporan. Selanjutnya ada 5 keterbatasan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama itu tidak mengungkap kinerja individu perusahaan, sehingga kinerja buruk bisa tersembunyi. Yang kedua, tidak semua laba atau aset
konsolidasi tersedia untuk dividen induk karena sebagian berasal dari laba anak yang belum dibagikan. Yang ketiga, rasio keuangan gabungan tidak mewakili perusahaan individu, termasuk induk. Yang keempat, akun serupa dari perusahaan berbeda mungkin tidak sepenuhnya comparable, misalnya siklus operasi yang bervariasi. Dan yang kelima, memerlukan pengungkapan tambahan yang bisa membuat catatan laporan menjadi panjang dan kompleks. Selanjutnya, laporan keuangan tersendiri ini merupakan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan. Laporan tersendiri juga merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.